Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang induksi magnet. Apa itu induksi magnet? Induksi itu adalah timbulnya medan magnet akibat kawat atau adanya arus listrik. Nah, jika suatu kawat pengantar dialiri oleh arus listrik, maka di sekitar kawat pengantar itu akan timbul medan magnet. Sebelum kita belajar jauh tentang medan magnet, kalian tahu bahwa medan magnet sendiri itu adalah merupakan ruang di sekitar magnet yang masih dirasakan adanya gaya magnet. Medan magnet digambarkan oleh garis-garis medan magnet. Kalian ingat dulu pembelajaran saat di SMP, ada magnet. Setiap magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi kalau misalkan di sini Bu Krista punya kutub utara dan kutub selatan, maka arah atau garis gayanya itu dilihatkan keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Jadi arah panahnya seperti ini ya. Nah, ini dulu kita sudah pelajari di SMP nih. Nah, interaksi antara dua magnet di mana kutub-kutub yang didekatkan itu sejenis, misalkan utara didekatkan dengan utara, maka interaksinya adalah tolak menolak. Dilihatkan pada garis gayanya itu seperti ini, dia tolak menolak. Nah, interaksi yang terjadi akibat dua kutub yang didekatkan atau dua magnet yang didekatkan dengan kutub yang berbeda. Misalkan di sini ada kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, maka garis gayanya itu akan terbentuk seperti ini, keluar dari kutub utara dan masuk dari kutub selatan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Medan magnet oleh arus listrik. Di sini pertama kali dilakukan percobaan oleh Hans Christian Oersted, menunjukkan bahwa ketika jarum kompas diletakkan dekat kawat berarus, maka jarum kompas tersebut menyimpang dari kedudukan normalnya. Nah, maksud dari atau arti dari jarum kompas yang menyimpang berarti di sekitar kawat yang berarus itu terdapat medan magnet. Nah, Oersted pun menyimpulkan bahwa arus listrik menghasilkan juga medan magnet. Nah, medan magnet inilah yang kita sebut sebagai medan magnet induksi, karena medan magnet yang diperoleh dari kawat berarus. Nah, untuk medan magnet itu disimbolkan dengan B besar dan arus listrik itu disimbolkan dengan I besar. Arah medan magnet di sekitar kawat berarus disesuai dengan kaidah tangan kanan atau kaidah putaran skrup. Nah, tangan kanan kalian yang menggenggam ini pada gambar B, ini adalah menunjukkan arah dari medan magnet dan kuat arus. Untuk ibu jari di sini, arah ibu jari itu menunjukkan kuat arus, sedangkan arah 4 jari ini yang melingkar, inilah yang disebut sebagai arah medan magnet. Kalian lihat di sini anggap ada suatu kawat lurus panjangnya tak terhingga dialiri arus I yang arahnya ke atas, maka kita dapat menentukan medan magnet dengan kaidah tangan kanan. Jadi kalian bisa menggunakan tangan kanan. Tangan kanan ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan 4 jari menunjukkan arah B atau medan magnet. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Jadi ibu jari kalian taruh di arah I. Nah, 4 jari ini akan menunjukkan arah B-nya. Pada saat di kanan kawat, maka arah B-nya masuk. Pada saat di kiri kawat, maka arah B-nya keluar. Ini artinya masuk bidang, ini artinya keluar bidang.
Maka bisa Bu Krista simpulkan kalau masuk bidang simbolnya adalah silang. Kalau keluar bidang simbolnya adalah titik. Seperti itu ya. Kalau kalian bingung, anggap saja ini adalah kawat yang arahnya dialiri arus yang arahnya ke atas, maka arah induksi magnetiknya atau B-nya itu kita bisa cari dengan kaidah tangan kanan. Maka ini kita genggam seperti ini. Ini berarti menunjukkan arah I, yaitu ibu jari. Nah, saat kita genggam di kanan kawat, itu di kanan kawat, sini kan kanan kawatnya, maka ini bentuknya kan seperti ini, seret, gini ya, bentuknya seperti ini, seret. Nah, pada saat di sini itu adalah masuk kawatnya. Nah, pada saat di sini itu adalah keluar. Nah, 4 jari ini menunjukkan B. Pada saat di sini masuk, maka arah B-nya masuk. Pada saat di kiri kawat, ini menunjukkan keluar. Nah, ini akan berlawanan juga pada saat menentukan kuat arus dan B pada kawat melingkar. Kalau pada kawat melingkar, bisa kalian lihat seperti ini. Misalkan di sini ada kawat melingkar yang dialiri arus I, maka arah arus ini ditunjukkan oleh 4 ibu jari dan arah medan magnet atau induksi magnetiknya itu ditunjukkan oleh ibu jari. Maka ini arahnya berlawanan jarum jam ya. 4 jari ini akan mengikuti arah dari gitu. Nah, ternyata ini ibu jari ini menunjukkan arah B. Arahnya kemana? Arahnya ke atas. Maka akan menghasilkan arah medan magnetiknya arahnya ke atas. Sekarang bagaimana kalau misalkan I-nya berlawanan? Misalkan I-nya berlawanan ya. Maaf, ini Bu Krista coret biar tidak mengganggu. Arah I-nya berlawanan, yaitu ke sini. Nah, maka 4 jari ini harus mengikuti arah I. Ini searah jarum jam. Ini searah jarum jam. Begini ya. Nah, saat begini kalian genggam, ibu jari ini menunjukkan arah B. Arahnya kemana? Arahnya masuk bidang. Berarti kalau masuk, simbolnya adalah silang. Seperti itu aja anak-anak. Jangan sampai salah. Sekarang kita akan menentukan medan magnet oleh arus listrik pada kawat lurus panjang. Anggap di sini ada sebuah kawat yang dialiri arus listrik yang arahnya ke kanan. Ini adalah I. Maka besar medan magnet yang diakibatkan oleh kawat berarus pada titik A itu berapa, maka kita dapat menentukan besarnya dengan persamaan ini. Persamaan ini itu digunakan jika kawat lurusnya panjang tak terhingga. Jadi kawat lurusnya ini adalah panjangnya tak terhingga. Nah, bagaimana jika kawatnya di sini dia memiliki panjang yang tertentu, misalkan 1 meter, 2 meter atau panjangnya diketahui, maka persamaannya itu menjadi seperti ini. B sama dengan mu 0 I kali sin alfa ditambah sin beta per 4 pi A. Di mana alfa dan beta itu adalah sudut yang dibentuk antara titik medan magnetnya tadi. Kita tarik garis dari ujung-ujung kawat penghantar. Inilah alfa dan inilah sudut beta. Seperti itu ya. Ini persamaan yang ini digunakan jika panjangnya tertentu. Kalau panjangnya tak terhingga kawatnya, maka kita menggunakan persamaan yang atas, yaitu B sama dengan mu 0 I
per 2 pi A. Di mana untuk mu0 sendiri itu adalah permeabilitas magnet pada ruang hampa dengan besarnya sudah ditentukan, yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber ampere pangkat min 1 dan meter pangkat min 1. B-nya di sini kuat medan magnet dengan satuan Tesla, I-nya kuat arus satuannya ampere, dan A itu adalah jarak titik ke kawat satuannya meter. Nah, maaf di sini kalian nanti jangan salah tulis ya. Ini salah tulis, ini bukan A besar tapi A kecil. Dimana A itu adalah jarak antara titik yang ditanyakan, titik tempat medan magnet yang ditanyakan, dan ke kawat. Ini adalah jaraknya. Ini yang kita sebut sebagai A. Seperti itu ya anak-anak. Nah, contoh soalnya dapat kalian lihat seperti ini. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 2 ampere. Tentukanlah besarnya induksi magnet pada sebuah titik yang berada sejauh 10 cm di sebelah kanan kawat. Kanan. Jika arah arus kawat ke atas, berarti kalau misalkan kita gambar, di sini ada kawat berarus yang dialiri arus listrik arahnya ke atas. Yang ditanyakan itu adalah arah induksi magnetnya dan besarnya. Nah, di sini tentukanlah besarnya induksi magnet pada sebuah titik yang berada sejauh 10 cm di sebelah kanan. Kanan itu berarti di sini, ini adalah titiknya. Nah, jaraknya ini itu adalah 10 cm. Ini arusnya. Nah, maka arah induksi magnetnya kali sini akan menghasilkan medan magnet masuk dan di sebelah kiri akan menghasilkan medan magnet yang keluar. Untuk besarnya, karena di sini kawatnya tidak diketahui panjangnya, maka kita dapat menggunakan persamaan medan magnet pada kawat panjang, pada kawat lurus yang panjangnya tak terhingga, yaitu dengan persamaan mu0 I per 2 pi A. Hati-hati, satuannya harus kita samakan, di mana sentimeter harus dijadikan meter, maka diperoleh medan magnetnya sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 Weber per meter persegi, di mana pada jarak 10 cm di kanan kawat berarus akan timbul induksi magnet yang arahnya masuk. Di sini ditandai dengan silang. Untuk tugasnya ada 2 tugas yang harus kalian selesaikan dan kalian kirim ke kantong tugas. Bu Krista akan bantu menganalisisnya. Tugas pertama, 2 buah kawat lurus panjang dan sejajar berada pada jarak 20 cm dan masing-masing dialiri arus 4 ampere dan 2,5 ampere berlawanan arah. Tentukanlah letak titik P yang memiliki induksi magnetik 0. Jadi, di sini kalian gambar ada 2 kawat. Ini adalah kawat A. Ini adalah kawat B, di mana arah arusnya berlawanan dengan kawat A dan B adalah sejajar yang terpisah pada jarak 20 cm. Habis itu, kawat A dialiri 4 ampere dan kawat B dialiri arus 2,5 ampere. Maka titik P yang mengakibatkan medan induksi magnetiknya 0 itu adalah titik di luar antara kedua kawat. Ya, ingat seperti kemarin listrik statis, jika muatannya sama, maka letak muatan ketiga atau letak titiknya, kalau muatannya sama berarti di antara. Kalau muatannya berbeda berarti di luarnya. Sama seperti ini, seperti kawat. Jika kawatnya itu arah arusnya berlawanan, berarti titiknya di luar. Jika kawatnya itu nanti arahnya searah, maka titiknya di dalam atau di antara 2 kawat. Seperti itu ya. Karena soal nomor 1 di sini arah arus listriknya berlawanan,
maka titik yang mengakibatkan induksi magnetiknya itu adalah di luar yang mendekati kawat yang kecil arusnya. Maka di mana kita ibaratkan adalah titik P. Nah, sekarang kita akan gambar di titik P akibat kawat A. Di titik P akibat kawat A, arah induksi magnetiknya kemana? Nah, dia arahnya masuk, berarti ini adalah X akibat kawat A. Kita sebut sebagai BA. Nah, di titik P akibat kawat B, maka arah induksi magnetiknya kemana? Keluar. Keluar disimbolkan oleh titik. Ini adalah B atau induksi magnetik akibat kawat B. Nah, masuk dan keluar itu pasti arahnya berlawanan, sehingga BA min BB sama dengan 0 gitu ya, karena di P-nya itu mengakibatkan 0. Maka bisa kita tulis BA ini yang masuk, karena berlawanan dengan BB, maka di sini B jadinya jadi min ya, karena dia berlawanan. Ingat, karena dia vektor sama dengan 0. Maka diperoleh BA sama dengan BB. Di mana BA rumusnya adalah mu 0 I per 2 pi A, di mana I-nya itu adalah arus kawat A dan jaraknya itu adalah 20 ditambah kita misalkan X. Sama dengan yang BB, berarti mu 0 IB per 2 pi kali jarak pada kawat B, yaitu X. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, yaitu pada nomor 2, dua kawat masing-masing dialirkan arus listrik I1, 1 ampere dan I2, 2 ampere. Sebuah titik P berada 4 cm dari kawat pertama dan 2 cm dari kawat kedua. Hitunglah besar dan arah induksi magnetik di titik P. Nah, kalian lihat di sini ya. Hati-hati, di titik P akibat dari kawat pertama itu arah induksinya adalah masuk. Maka di sini bisa kita tulis simbolnya silang. Ini adalah medan magnet akibat induksi magnet akibat dari kawat pertama, yaitu B1. Nah, akibat dari kawat kedua, arah induksi magnetiknya dia keluar disimbolkan dengan titik ya. Ini adalah B2. Ternyata di titik P ada 2 induksi magnetik yang arahnya masuk dan keluar. Berarti arahnya berlawanan. Vektornya kalau berlawanan berarti dikurangkan. Maka B1 dikurangi B2. Terus selanjutnya kita akan menentukan medan magnet oleh arus listrik pada kawat melingkar. Dalam menentukan arah medan magnet pada arus listrik pada kawat melingkar, ini kebalikan pada kawat lurus, dimana kalau pada kawat melingkar ibu jari itu menunjukkan medan atau B, sedangkan 4 jari yang lain itu adalah menunjukkan arus listrik. Misalkan di sini ada kawat melingkar dengan jari-jari A yang dialiri arus I, maka pada titik P di sini akan timbul medan magnet yang arahnya yaitu ke sini, B0. Seperti itu ya. Nah, besarnya medan magnet di titik O itu adalah di pusat kawat melingkar, itu kita bisa mencari dengan persamaan mu 0 I per 2A, tidak ada pi, hati-hati.
Nah, kalau besar medan magnet di titik P, maka nilainya itu adalah besar medan magnet di titik O dikali dengan sin pangkat 3 theta. Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan sini. Ini adalah theta. Antara di sini tadi B0 arah medan magnetnya dengan keliling dari lingkaran. Itu ya. B0 ini adalah medan magnet di pusat lingkaran. Besarnya adalah μ0 I/2A. Sedangkan jika yang ditanyakan medan magnet di titik P pada jarak B, maka besarnya adalah medan magnet di pusat lingkaran, yaitu μ0 I/2A dikali sin pangkat 3 theta. Oke, dengan sin theta bisa kalian cari persamaannya. Jika tidak diketahui besar tetanya, yang diketahui adalah jari-jari lingkaran dan jarak antara pusat lingkaran dengan titik P, yaitu B, maka sin theta dapat kita cari dengan persamaan A per akar A kuadrat plus B kuadrat. Kita bisa lihat di sini ada soal, perhatikan gambar di bawah. Hitunglah besarnya induksi magnetik di titik P karena pengaruh kawat berupa lingkaran dengan I adalah 10 ampere, di mana jarak dari pusat lingkaran ke titik P 6 cm dan jari-jari lingkarannya adalah 8 cm. Oke, yang ditanyakan hitunglah besarnya induksi magnetik di titik P. Karena di sini titik P bukan pusat lingkaran, maka kalian menggunakan persamaan yang tadi bahwa BP itu sama dengan P0 kali sin pangkat 3 theta. Sekian dari Bu Krista, semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.